pertemuan antara teman-teman aksi dan ya perangkat-perangkat yang lainnya yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu pertunjukan musik ini ternyata ya berlangsung kondusif. Ternyata pada akhirnya banyak yang satu suara bahwa memang direct license ini penting. Nah, dengan sekarang udah ada ya bisa dikatakan kesepakatan awal untuk pada akhirnya mendorong direct license ini bisa jadi satu kebijakan yang nantinya bisa diberlakukan untuk semua. Ya. Nah, itu untuk perjuangan kesananya nanti seperti apa, Mas? Ya, saya sih sebagai sekjen aksi dan juga sekaligus musisi, pencipta lagu, dan juga sekarang saya nyanyi juga untuk lagu-lagu saya merasa senang sekali dengan pertemuan hari ini. Sekaligus menjawab banyak sekali keraguan orang apakah stakeholder ini bisa dikumpulkan untuk mencarikan konsensus bersama. Kemarin itu kan saya dengar juga beberapa gosip, ada beberapa penyanyi yang dalam tanda kutip, nggak semua ya, tapi ada beberapa yang menganggap ini adalah hal yang kurang penting dan juga mungkin tidak akan terjadi sesuatu yang kondusif. Kan ada beberapa yang menganggap seperti itu. Tapi buat saya ini wajar karena kan isu ini kan sedang marak-maraknya, sedang panas-panasnya. Tapi saya lihat tadi semuanya bisa menerima diskusi ini dengan baik dan juga ada beberapa stakeholder juga yang setuju dengan direct license ini karena memang ini adalah jawaban yang dinanti-nantikan oleh industri musik Indonesia gitu. Selama ini kan kita seperti seperti katak dalam tempurung gitu kalau menurut saya ya, nggak maju-maju di situ-situ aja, membahas itu aja gitu kan. Jadi kalau saya lihat sekarang justru makin pintar nih masyarakat Indonesia, terutama stakeholdernya, mereka makin sadar bahwa ada sesuatu yang sebenarnya sudah harus diganti, sudah harus di replace dengan teknologi yang lebih baik. Oke, terkait kasus ini juga kan akhirnya membuat sadar mungkin beberapa pihak-pihak yang mungkin tidak tahu ataupun menggampangkan hal ini ya Mas ya. Gimana ini Mas, artinya ya harus ada bom waktunya dulu nih baru bisa. Ya, saya memang sejak 2014 saya sudah mengira kok. Saya sudah bukannya cenayang-cenayang ya, tapi sejak 2014 itu saya udah punya pikiran bahwa ini akan terjadi. Minimal 10 tahun mendatang ini pasti akan terjadi. Karena ini kan penumpukan. Ya seperti gunung es saja yang sedang dibangun lama-lama akan kelihatan. Tapi menurut saya ini adalah hal bagus buat industri musik Indonesia. Betul, karena apa? Kita mau naik level. Kita bukan lagi industri musik Indonesia yang cuma ngebahas ini aja tiap hari. Posting di sosmed, lari dari podcast ke podcast yang lainnya, semuanya serba klarifikasi. Sekarang kita duduk bersama untuk menciptakan level yang lebih baik. Masa kita kalah sih sama, contoh misalkan Korea, ya, Jepang, Inggris, bahkan mungkin China. Kalau Amerika, Prancis ya kita nggak usah ngomongin lah, mereka udah punya karya cipta tuh undang-undang sejak 1800 ya. Kita kan baru tahun 87 undang-undang ciptanya ini. Nah ini udah waktunya kita harus berbenah diri, bahkan mereplace generasi yang mungkin selama ini menciptakan carut marut ini gitu. Mas mau tidak mau juga ini jadinya kalau ibarat kubu-kubuan, mungkin ada yang setuju dengan pendapatnya Agnes, ada yang setuju dengan pihaknya Mas Dhani, CS ya. Gimana nih Mas melihatnya? Masih bebas-bebas aja. Kan gini ya, dalam dialektika itu kan kita ada antitesis dan ada tesisnya. Ya udah, biasa aja gitu. Maksud saya juga nggak pusing gitu dengan adanya perbedaan ini. Tapi ingat ya, maksud saya mau mengingatkan, in my humble opinion gitu ya, bahwa please kalau kita mau berpendapat, kita mau ngonten, kita mau nanggapin, please banget tolong pelajari dulu masalahnya. Pelajari dulu datanya, pelajari dulu apa yang menjadi, apa sih ini yang jadi kasus ini, apa yang menyebabkan. Baru kita bikin konten, baru kita nanggapin. Jadi jangan riding the wave lah gitu kan. Jadi jangan berselancar di gelombang ini gitu loh. Akhirnya apa? Jadinya banyak informasi yang gak beres gitu. Dan semakin memperuncing masalah, gitu kan. Saya harap itu aja sih kerjasama. Mas Bade, ini kan untuk sistem direct license ini pada akhirnya kan untuk nanti bisa disahkan sebagai satu kebijakan oleh pemerintah itu kan butuh atensi juga, Mas. Pada akhirnya pemerintah juga akan melihat bahwa oh ini memang sesuatu yang penting dan memang harus segera disahkan gitu. Nah, tapi sekarang permasalahannya pemerintah sendiri juga sedang dihadapkan sama berbagai masalah yang mereka sendiri macam-macam mulai dari korupsi Pertamina, ASDP dan lain-lain. Nah, untuk bisa
mendapatkan atensi, ayo dong ini kita harus bikin kebijakan baru nih, itu Ya. mungkin langkah dari aksi akan seperti apa? Jadi begini Mas, kami ini sudah menempuh banyak sekali cara bertemu dengan pemangku kebijakan. Dari mulai audiensi dengan Komisi 10, audiensi dengan KSP, audiensi dengan Menkumham zamannya Pak Yasona Lawli. Kemudian kami juga kemarin dipanggil untuk audiensi dengan Menteri Hukum Pak Supratman. Dan kami juga sudah pernah mengadakan FGD juga. FGD itu mungkin ada 2-3 kali kan kita selenggarakan. Dan menurut kami memang ini harus dilakukan, langkah-langkah advokasi ini atau langkah-langkah advokasi ini supaya kita bisa segera menemukan keputusan. Ya, kami bersyukur bahwa DPR sudah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Cipta menjadi prioritas utama dalam prolegnas di 2025. Salah satu undang-undang yang mau dijadikan RUU baru. Ini kami sangat menyambut ini dengan baik karena ya inilah yang kita tunggu-tunggu, bahwa undang-undang ini harusnya, kemarin tuh kita ketemu sama Menkum, Menteri Hukum juga, beliau mengatakan bahwa beliau sepakat bahwa memang undang-undang hak cipta ini memang harus berada pada pihak pencipta. Beliau sangat firm itu. Beliau sudah, saya setuju bahwa undang-undang hak cipta ini harus di posisi pencipta tanpa mengurangi keamanan dan kenyamanan penggunanya. Tapi ingat, pretensinya itu harus pada pencipta. Nah, tinggal bagaimana political will nanti yang sedang dikerjakan. Kita harus menunggu apa yang sedang dikerjakan oleh legislator untuk mendapatkan revisi undang-undang ini. Dan aksi telah meminta tempat dan meminta waktu untuk menjadi salah satu stakeholder yang harus dan wajib diajak untuk berdiskusi. Ya, dan merumuskan apa yang menjadi redaksi-redaksi yang perlu kita sampaikan dalam undang-undang.